Bab 641. Danau tak terbatas. Danau tanpa batas. Di kota itu, sejumlah besar pembunuh bayaran telah berkumpul, semuanya tertarik oleh daya tarik hadiah yang besar, dan Chang Xiao mengamati mereka memasuki gerbang kota dengan cara yang tampak damai. Kemudian, beberapa di antara mereka menunjukkan kecerdasan mereka dengan segera menghilang ke dalam bayangan, tanpa meninggalkan jejak keberadaan mereka. Tidak seorang pun dapat memastikan tujuan mereka saat mereka diam-diam meninggalkan Aula Lingbao. Kekayaan yang melimpah seperti itu tentu saja mengundang keinginan untuk menyembunyikannya secara diam-diam, lagi pula, dalam kasus ini, kesempatanlah yang menciptakan pencuri. Chang Xiao tak kuasa merenungkan kekayaan barunya dan risiko perampokan yang mengintai. Di sisi lain, mereka yang kurang mahir dalam keahliannya mendapati diri mereka dengan pilihan terbatas dan memutuskan untuk mencari perlindungan di dalam Aula Lingbao, memohon perlindungan. Canantian, ayah dari Chang Xiao, bingung dengan perilaku ini. Apakah orang-orang ini benar-benar pembunuh bayaran? Perilaku mereka sama sekali tidak seperti pembunuh bayaran pada umumnya, mereka tampak diliputi rasa takut yang tak dapat dijelaskan, sangat kontras dengan sikap tanpa rasa takut yang biasanya diasosiasikan dengan profesi mereka. Jelas sekali, Bos Wan Zhenghao gagal memahami seluk-beluk sifat manusia. Mereka yang tidak memiliki kekayaan rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkannya, sementara mereka yang telah mengumpulkan kekayaan berusaha melindungi hidup mereka dengan segala cara. Kontras mendasar ini sangat jelas terlihat. Situasi mencapai puncaknya ketika para pembunuh dari Danau Tanpa Batas tiba untuk mengejar hadiah. Tepat pada saat itu, orang-orang seperti Ning Biluo, Liu Changjun, dan Zhao Pingtian telah kembali ke Aula Lingbao. Sejumlah besar pembunuh dari Aula Lingbao juga telah kembali. Secara kebetulan atau memang direncanakan, saat Feng Monarch berbincang dengan trio pembunuh bayaran di dalam ruangan, muncul berita tentang kedatangan para pembunuh bayaran Danau Tanpa Batas yang menuntut imbalan mereka. Tanpa ragu, Feng Monarch keluar untuk menghadapi mereka. Chang Xiao, yang biasanya tenang, tidak bisa menahan keterkejutannya atas kejadian yang tak terduga itu. Ning Biluo dan Liu Changjun mendapati diri mereka dalam keadaan sangat terkejut, kekaguman awal mereka berubah menjadi tawa yang tak terkendali. Ledakan tawa yang tak terduga ini terjadi meskipun mereka sangat membenci Boundless Saint, dan menggema di seluruh Aula Lingbao. Lebih dari selusin orang, berbeda dari kelompok pembunuh bayaran biasa, memasuki gerbang utama. Para pendatang baru ini, mengenakan pakaian sutra mewah yang mengingatkan pada kaum bangsawan, berdiri serempak seperti taman yang sedang mekar penuh. Wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kepuasan yang tak salah lagi, dan meskipun aura dingin masih menyelimuti mereka, itu tampak jauh lebih tenang. Sikap mereka secara kolektif sangat mirip dengan individu-individu sukses yang telah mencapai puncak kesuksesan. Namun, pria yang tampaknya menjadi pemimpin mereka tampak berbeda. Kulitnya yang pucat dan tubuhnya yang kurus semakin menonjol karena pakaiannya yang jelas-jelas kebesaran untuk postur tubuhnya. Terlepas dari ketidaksesuaian yang aneh ini, tinggi badannya yang cukup besar mengimbangi kekurangan tersebut, membuat penampilannya secara keseluruhan tampak cukup proporsional. Tak lain dan tak bukan, Boundless Saint sendirilah yang berdiri di hadapan mereka. Ini menandai pertama kalinya Ning Biluo dan yang lainnya berkesempatan melihat wajah sang pembunuh misterius. Bersamaan dengan itu, ini juga merupakan debut Boundless Saint di mata publik, sebuah peristiwa penting dan langka. Meskipun Chang Xiao dan rekan-rekannya telah lama mencurigai identitas sebenarnya dari pria di hadapan mereka, mereka tetap ragu mengenai keaslian wajah yang kini terungkap. Cara kedatangan Boundless Saint yang penuh humor menandai bubarnya Boundless Lake, sebuah momen penting dalam sejarah dunia pembunuh bayaran. Bahkan, seandainya Ning Biluo memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar orang di bawah pengawasannya, ia pasti sudah lama pensiun dan menikmati kehidupan yang santai dan mewah. Para pria dengan pakaian aneh mereka tak diragukan lagi adalah kelompok eksklusif pembunuh bayaran berlabel emas di bawah komando Boundless Saint. Penampilan mereka yang serasi menjadi bukti keuntungan signifikan yang diperoleh selama peristiwa pemberian surat perintah baru-baru ini. Di luar imbalan materi, kehadiran mereka menunjukkan dedikasi yang teguh pada tujuan bersama mereka, yang didorong oleh janji masa depan yang lebih cerah. Memang, ada motivasi yang lebih dalam yang berperan, mereka didorong oleh keputusan penting yang mengikat mereka bersama. Ekspresi Chang Xiao mengalami perubahan halus saat perasaan firasat buruk yang samar merayapinya, sementara senyum awal Ning Biluo memudar. Wajahnya menjadi gelap saat ia pun mulai memahami betapa seriusnya momen tersebut. Suara Boundless Saint, tanpa keceriaan dan hampir terdengar feminin, menggema di seluruh ruangan. Feng Monarch, ia memulai, setelah upaya keras kami telah berhasil memenggal banyak kepala dalam daftar buronan Anda. Saya jadi bertanya-tanya apakah Anda berniat untuk menepati janji Anda, bahkan kepada individu seperti kami. Chang Xiao, yang dikenal sebagai Feng Monarch, menjawab dengan tegas, komitmennya tak tergoyahkan.
Tentu saja. Terlepas dari hubungan kita, baik sebagai teman maupun musuh, saya jamin, begitu Anda menyerahkan kepala yang kami cari, Anda akan menerima kompensasi yang telah disepakati. Rasa lega yang menyelimuti Boundless Saint sangat terasa. Feng Monarch ini jauh berbeda dari orang yang dikenalnya sebelumnya. Guru Bai yang terhormat telah memuji Feng Ziling di hadapan dunia. Boundless Saint tidak dapat menyangkal bahwa rasa takut sempat mencekamnya sebelumnya, tetapi sekarang setelah Feng Ziling memberikan jawaban yang diinginkannya, ia berbicara lebih lanjut. Kalau begitu, kami akan menuntut pembayaran kami di lain waktu. Untuk saat ini, saya mohon pengertian Anda, Feng Monarch, karena saya memiliki urusan pribadi yang harus diurus, urusan yang sangat membebani pikiran saya. Lebih baik menyelesaikannya tanpa penundaan. Chang Xiao menerima permintaan Boundless Saint tanpa ragu-ragu. Baiklah, saya tidak keberatan. Silakan lanjutkan. Dengan kata-kata itu, Boundless Saint mengalihkan pandangannya ke arah Ning Biluo, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi rumit. Campuran emosi di wajahnya termasuk antusiasme yang tak salah lagi. Ning Biluo, pada gilirannya, menunjukkan ekspresi yang mencerminkan perpaduan perasaan yang rumit ini. Seolah-olah dia memiliki firasat tentang apa yang akan dikatakan oleh Boundless Saint, namun gejolak di dalam dirinya terlihat jelas, terukir di wajahnya. Zhao Pingtian, salah satu dari 3 pembunuh bayaran terbaik di dunia, mengamati drama yang sedang berlangsung. Tidak ada seorang pun yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang permusuhan yang mendalam antara Ning Biluo dan Boundless Saint selain dirinya. Boundless Saint memecah keheningan, nadanya tenang. Ning Biluo, kurasa kau sudah menduga apa yang akan kukatakan. Ning Biluo membalas dengan nada yang sama, ya. Tentu saja. Sejak kau dan rekan-rekanmu masuk, aku sudah tahu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, tapi apa gunanya mengatakannya sekarang? Tidakkah kau menganggap situasi ini tidak masuk akal? Mata Boundless Saint menjadi gelap saat dia menjawab, aku mengakui kenaifanku, dan aku sadar kau memiliki pandangan yang sama. Namun, aku sudah lelah dengan kehidupan ini. Aku tidak lagi menginginkan kehidupan seperti ini. Suara Ning Biluo terdengar merinding. Kau lelah, dan kau tak lagi menginginkannya. Sekarang, kau punya kesempatan emas untuk melarikan diri dan menjalani hidup bahagia. Tapi bagaimana dengan nyawa tak berdosa yang telah kau renggut? Apa yang terjadi pada mereka? Bukankah mereka mendambakan kebahagiaan? Siapa yang merenggut nyawa mereka? Siapa yang bertanggung jawab atas nasib tragis mereka? Boundless Saint menatapnya dengan saksama, lalu berbalik dan memberi isyarat ke arah 13 pembunuh yang berdiri di belakangnya. Suaranya mengandung tekad yang kuat saat dia bertanya, baiklah, kau ingin membahas nyawa. Mari kita bicara tentang nyawa. Apakah kau tahu angka-angka yang terkait dengan Danau Boundless? Apakah kau mengetahui 24 pembunuh berlabel emas, 108 pembunuh berlabel perak, dan 500 pembunuh berlabel besi? Bab 642. Tinggalkan dunia bela diri. Tinggalkan dunia bela diri. Sekarang, aku harus menyampaikan kebenaran ini kepadamu, seru Boundless Saint dengan suara yang semakin penuh intensitas. Ke-108 pembunuh berlabel perak telah menemui ajalnya. 500 pembunuh berlabel besi juga telah binasa. Adapun para pembunuh berlabel emas, 21 orang masih ada sebelum upaya kita untuk mengklaim hadiah tersebut. Orang-orang di hadapanmu ini adalah satu-satunya yang selamat. Danau tanpa batas, yang dulunya dipenuhi oleh jenis kita, kini hanya menampung 14 jiwa, termasuk aku, lanjutnya, kata-katanya syarat dengan kenyataan pahit. Intinya, kurang dari 10% pembunuh di danau tanpa batas yang bertahan hidup. Danau tanpa batas telah lenyap dari dunia ini. Apakah kau memahami besarnya situasi kita? Suaranya bergetar, dan tampak air mata berkaca-kaca di matanya. Boundless Saint kemudian mengalihkan pandangannya ke Ning Biluo dan mengajukan pertanyaan yang mendalam. Ning Biluo, katakan padaku, mengapa kita memilih untuk hidup sebagai pembunuh bayaran? Ning Biluo menghela napas dalam-dalam, bergulat dengan beban pertanyaan tersebut. Apa tujuannya? Apa yang memotivasi kita dalam profesi yang suram ini? Namun, Boundless Saint tidak menunggu jawaban Ning Biluo. Ia terus mengutarakan pikirannya, suaranya penuh semangat. Kami mengambil nyawa demi uang. Ini adalah jalan yang regresif dan dipertanyakan secara moral. Sebuah profesi yang dikecam oleh masyarakat. Tetapi kami melakukannya untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami sayangi, dan untuk diri kami sendiri. Semua demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Kita tidak memiliki cara lain untuk memperbaiki nasib kita, selain mengasah keterampilan bela diri kita. Jika kita hanya menjadi pengawal bagi orang lain, kita akan mendapatkan upah yang sangat sedikit. Kita bahkan tidak akan mampu menghidupi orang-orang yang kita cintai. Melayani kerajaan kita hanya akan menghasilkan upah yang sedikit, tidak cukup untuk menjamin masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
Dunia macam apa yang kita huni sekarang? Tanya Boundless Saint dengan penuh semangat. Ini adalah dunia yang dikuasai oleh orang kaya. Terlepas dari kemampuan seseorang, jika mereka kekurangan dana, mereka akan kelaparan. Untuk mendapatkan makanan, seseorang harus mencuri, melanggar hukum. Apakah itu kehidupan yang kau inginkan? Menjadi seorang seniman bela diri yang miskin namun tak terkalahkan. Anda akan mendapati diri Anda berlutut, membungkuk, merendahkan diri, dan mencari muka hanya untuk mendapatkan makanan Anda berikutnya. Aku menjijikkan. Perbuatanku keji. Aku telah melukai banyak nyawa tak berdosa. Tapi apa yang mendorongku melakukan itu? Kalian memikul beban tanggung jawab kalian sendiri, begitu juga aku. Mengapa kalian tidak bertanya kepada saudara-saudaraku di sana? Bukankah mereka juga memikul tanggung jawab mereka? Ada tindakan yang harus kita lakukan, terlepas dari apakah kita menyukainya atau tidak. Di dunia ini, jika aku dapat membantu orang yang kucintai dengan menyakiti seseorang yang tidak kucintai, aku tidak akan ragu, dan aku tidak akan menyesal. Aku menjebakmu, aku telah menyakitimu. Tapi mengapa? Memang benar kita berada di pihak yang berlawanan, namun kita berdua bertindak demi uang. Ada banyak sekali orang kaya di dunia ini, tetapi berapa banyak yang rela membayar kita untuk mengambil nyawa seseorang? Ini pasar yang terbatas. Ketenaran menentukan nilai. Kau, sebagai pembunuh bayaran terkemuka di dunia, selalu mendapatkan tawaran tertinggi. Namun, aku tidak dapat mencapai puncak dari tawaran-tawaran tersebut. Oleh karena itu, aku harus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin peluang. Kau adalah rintangan besar di jalanku menuju masa depan yang lebih cerah. Sudah sewajarnya aku menyingkirkanmu. Siapa lagi yang harus kutargetkan selain kau? Anda mungkin menganggap saya ternoda dan kurang ajar, dan meskipun mungkin kurang ajar untuk mengatakan ini, saya tetap akan mengatakannya, saya tidak menyimpan penyesalan. Aku sangat sadar bahwa aku mungkin akan menghadapi kutukan setelah kematian. Namun, apa masalahnya? Seseorang harus menerima tanggung jawab, apapun harganya. Jika aku tidak dapat menebus perbuatanku semasa hidup, aku akan berusaha melakukannya setelah kematian. Siapa yang dapat memastikannya? Kau memegang posisi tertinggi di antara para pembunuh bayaran, memimpin sekelompok individu yang kurang cakap. Meskipun kau tidak bisa melenyapkan semua targetmu, kau berhasil mengendalikan mereka. Pada dasarnya, kau seperti anjing yang berada di kandang. Sebagai pembunuh bayaran nomor satu yang terkenal, semua orang mengakui keunggulanmu. Mereka lebih memilih menunggu jasamu daripada meminta bantuanku. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus menyingkirkanmu. Aku perlu mencabut gelar nomor satumu. Kau menerima banyak sekali kontrak yang tidak bisa kau selesaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Aku mencoba mengakhiri hidupmu untuk mengamankan keberadaanku sendiri. Apa yang membedakan kedua tindakan itu? Kini, dengan imbalan yang akan datang, hidupku telah menuju arah baru. Aku akhirnya bisa melepaskan reputasi burukku, bahkan mungkin mengubah nama dan penampilanku untuk menjalani hidup yang selaras dengan aspirasiku. Itulah mengapa kami di sini. Saya tahu risikonya, tetapi kami tetap datang. Saya datang untuk berbicara dengan Anda, untuk memperjuangkan penyelesaian di antara kita. Apakah kau mengerti pengorbanan yang telah kulakukan untuk kesempatan ini? Aku telah mempertaruhkan semua yang kumiliki di Boundless Lake demi hadiah ini. Target-target kecil semuanya telah diperhitungkan. Namun, yang lebih penting dilindungi oleh para kultivator tangguh yang menduduki posisi tinggi di masyarakat. Apakah kalian menyadari tantangan untuk melenyapkan seseorang dengan kedudukan seperti mereka? Kami tidak dapat membayangkan kesulitannya sampai kami memulai misi ini. Ke-13 pembunuh berlabel emas itu menundukkan kepala mereka secara serentak, mata mereka menunjukkan tanda-tanda air mata. Sebelum kami memulai usaha ini, ratusan rekan seperjuangan saya menatap saya dan bertanya, Santo, akankah kami dapat meninggalkan dunia persilatan setelah misi ini? Akankah kami mengumpulkan cukup kekayaan untuk menjalani kehidupan nyaman yang selalu kami dambakan? Mereka bertanya, ratusan saudara-saudaraku menyuarakan keinginan yang sama. Mereka mendambakannya, menginginkannya, memimpikannya kehidupan yang penuh kenyamanan. Namun seiring perjalanan kami, satu persatu, mereka menemui ajalnya. Kami membunuh demi uang, memahami bahaya yang terlibat. Itu adalah aturan tak tertulis. Namun, kehilangan satu saudara demi satu. Para rekan kami melindungi kami dengan nyawa dan tubuh mereka sendiri, memungkinkan kami untuk menyelesaikan misi. Mereka mengorbankan diri mereka dengan cara bunuh diri, memenggal kepala target tetapi berakhir sebagai mayat yang hancur. Lebih dari 500 saudara kita telah binasa dalam mengejar imbalan ini. Lebih dari 200 dari mereka bahkan tidak sempat mengucapkan kata terakhir sebelum ajal menjemput. Ning Biluo, tahukah kau apa yang dikatakan para penyintas sebelum mereka menemui ajal?
Wajah Boundless Saint memerah, dan matanya tampak berkobar dengan api batin. Ia melanjutkan dengan nada muram, beberapa dari mereka berkata, "Saudara-saudara, gunakan uang itu untukku. Mereka sebagian besar adalah anak yatim piatu tanpa keluarga. Yang lain memohon, jagalah orang-orang yang kusayangi. Saudara-saudara, kumohon." Bab 643. Bunuh aku. Akhiri ini. Bunuh aku. Akhiri ini. Lagi pula, tidak semua orang yang paling cakap bertahan sampai akhir. Boundless Saint berbagi dengan hati yang berat. "Saudaraku, Wakil Saint, sesaat sebelum meninggal, bercerita kepadaku dengan senyum getir. Dia berkata, buat Raja Feng membayar. Aku dan saudara-saudara kita di sana akan mengutuknya tanpa henti. Jika dia membayar, kita akan memanjatkan doa bahkan di kedalaman neraka. Ketika kau mendapatkan uangnya, bimbinglah mereka yang selamat menuju kehidupan yang lebih cerah. Berhentilah membunuh demi uang. Jika tidak, kita tidak akan menemukan kedamaian." Petik 1-2. Boundless Saint diliputi emosi, suaranya bergetar. "Kami telah merenggut nyawa, nyawa yang tak terhitung jumlahnya, mempertaruhkan keberadaan kami sendiri kali ini," lanjutnya. "Kami melakukannya demi uang, karena tahu itu bisa menjamin masa depan yang lebih baik bagi kami. Mungkin tidak semua dari kita akan selamat untuk menikmati uang itu, tetapi saudara-saudara dan keluarga kita bisa. Itulah mengapa kami berjuang dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kita membunuh demi uang, dan kita mati demi uang. Sebelum kita bisa mengklaim uang itu, kita harus menyelesaikan urusan dengan mereka yang ingin menghancurkan kita, mengakhiri permusuhan lama. Ning Biluo, kaulah yang paling utama di antara mereka, orang pertama yang harus kuhadapi. Selama permusuhan masih ada, dimanapun kita bersembunyi atau berapa lama pun, kita akan tetap dihantui oleh kekhawatiran yang terus-menerus. Kami khawatir dengan kemungkinan musuh-musuh kami muncul kembali. Kau bisa menghancurkan mimpi-mimpi yang telah kita pupuk, rumah-rumah kesayangan kita. Begini, sebelum kesempatan ini muncul, kami hampir tidak berani bermimpi. Mengapa? Karena kami tidak punya uang. Kami bisa mendapatkan lebih dari 1 juta untuk sebuah kontrak, jumlah yang cukup besar. Namun, kami membagi uang itu di antara kami, menggunakannya untuk membeli makanan dan obat-obatan. Itu tidak pernah cukup. Beberapa menerima lebih banyak, sementara yang lain hanya mendapat beberapa ratus. Sebagian orang akan menghabiskan dana mereka dengan cepat. Kami menjalani hidup tanpa harapan, tanpa menabung, selalu mendambakan sejumlah uang yang besar. Itu akan menanamkan harapan dalam hidup kami, sesuatu yang dapat kami andalkan selama sisa hidup kami. Namun dana tetap sulit didapatkan, dan kami tidak yakin berapa lama kami akan terus bertahan. Itulah mengapa kami menghabiskan uang dengan bebas. Berapapun jumlahnya, semuanya bisa lenyap dalam semalam. Ning Biluo, apakah kau memahami perasaannya? Kau hidup nyaman, mengikuti Feng Monarch, seorang yang kaya raya. Kau tak perlu khawatir soal makanan atau hal lainnya. Bahkan orang-orang yang kau rawat pun tercukupi kebutuhannya. Tapi bagaimana dengan kami? Sekarang kita memiliki kesempatan, kemungkinan untuk mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk menghidupi diri kita sendiri selama sisa hidup kita dan bahkan generasi mendatang. Itulah mengapa kita bersedia berjuang dengan semangat yang begitu besar, mengapa kita siap untuk berkorban. Namun, beberapa saudara kita masih selamat. Sebagian dari kita dapat mengalami hari-hari yang dulu hanya bisa kita impikan. Hari ini, aku datang untuk mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung lama antara kau dan aku, sekali dan untuk selamanya. Aku tak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Kita telah berkorban terlalu banyak untuk mengamankan masa depan yang lebih cerah. Sang Santo tanpa batas mencurahkan isi hatinya. Dia telah menahan energi dahsyatnya sejak memasuki aula Lingbao, tetapi sekarang dia melepaskannya, mengarahkannya langsung ke Ning Biluo. Chang Xiao, yang mendengarkan pengungkapan yang menyentuh hati ini, merasakan ambivalensi yang mendalam. Sulit untuk membedakan batasan benar dan salah dalam narasi yang kompleks ini. Satu hal yang jelas, Boundless Lake adalah kelompok pembunuh bayaran paling tangguh dan kejam yang pernah ada. Kini, individu-individu ini membawa di dalam diri mereka perpaduan kompleks antara luka dan aspirasi, takdir mereka berada di ambang jurang. Chang Xiao mengamati saat Boundless Saint menatap Ning Biluo tanpa berkedip, dan menjadi jelas bahwa konfrontasi tak terhindarkan. Namun, yang lebih mengejutkan Chang Xiao adalah kesadaran bahwa Boundless Saint tidak memiliki keinginan sejati untuk menang. Dia siap menghadapi kematiannya dalam konfrontasi ini. Mengapa tidak memilih jalan alternatif? Ning Biluo datang ke aula Lingbao. Liu Changjun datang. Kalian semua bisa saja, tanya Chang Xiao, alisnya berkerut bingung. Tentu saja, pikiran itu terlintas di benak kami, tetapi Ning Biluo sudah berada di dalam tembok ini.
Dendamnya terlalu dalam. Aku khawatir bahkan jika kami datang, hanya satu dari kami yang akan bertahan, entah dia atau aku, jawab Boundless Saint dengan senyum pahit. Jika aku datang dan berhadapan dengan Ning Biluo, menurutmu kau akan berada di pihak siapa? Jawabannya jelas. Kami pasti akan bertarung, dan pertarungan itu hanya akan berujung pada kematian. Itulah kenyataan pahitnya. Jika kita melakukan perjalanan ke sini, Danau Boundless pasti sudah runtuh sejak lama. Tak seorang pun dari kita akan selamat, tambahnya, suaranya terbebani oleh beratnya permusuhan itu. Chang Xiao terdiam. Kebencian timbal balik mereka begitu dalam sehingga tampak seperti jurang yang tak teratasi, jurang yang tidak mudah dijembatani oleh orang luar. Ning Biluo ada di sini, jadi kami tidak akan pernah datang, seru Boundless Saint sambil menarik napas dalam-dalam, matanya menahan air mata. Kami lebih memilih bertarung di dunia persilatan seperti serigala daripada bersujud seperti anjing. Suara Boundless Saint menggelegar, dan tiba-tiba dia berseru, luar biasa. Aku belum pernah berbicara seterbuka ini seumur hidupku. Selama bertahun-tahun, kata-kata ini terkunci di dadaku. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Aku telah mengatakannya kepada Feng Monarch dari Lingbao Hall, kepada Ning Biluo, dan kepada Zhao Pingtian. Rasanya sangat melegakan. Wajah Ning Biluo memerah saat dia membalas, kau merasa bebas sekarang. Bagaimana denganku? Boundless Saint menanggapi dengan dengusan dingin sebelum melanjutkan, aku di sini untuk memberimu pembebasan. Kau akan benar-benar merasa terbebaskan. Bagaimana? Tanya Ning Biluo sambil mengerutkan kening. Akhiri aku. Bagaimana? Boundless Saint menghunus pedangnya, dan pedang itu memancarkan kilatan dingin yang menghantam lantai di bawah Ning Biluo, menancap di sana. Pedang itu bergetar, menghasilkan suara yang menyeramkan. Boundless Saint menatap Ning Biluo dengan saksama dan dengan tenang mengajukan usulan, bunuh aku. Bagaimana menurutmu? Akhiri aku. Mari kita akhiri dendam lama ini. Aku akan menanggung kebencianmu. Lakukan dengan cepat, dan kau pun akan menemukan kedamaian. Sungguh luar biasa. Boundless Saint menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, tetapi dengan satu syarat, setelah kematianku, kau harus melepaskan semuanya. Kau tidak akan mengejar ke-13 saudaraku lebih jauh. Beri mereka kebebasan untuk pergi dengan uang itu dan menjalani kehidupan yang telah lama kami dambakan. Itulah, temanku, bukan hanya impianku, tetapi juga lebih dari 1000 saudara. Bab 644. Semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Titik. Santo, gema suara 13 pembunuh bayaran, teriakan kolektif mereka memenuhi ruangan. Setelah itu, dentingan senjata yang dihunus menggema di udara, setiap pembunuh bayaran menatap Ning Biluo dengan intensitas yang ganas. Ruangan itu dipenuhi aura niat membunuh yang nyata, meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara, apakah konfrontasi besar sekarang tak terhindarkan? Wajah Boundless Saint menjadi gelap, dan dia jelas-jelas sangat marah. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan, bentaknya. Turunkan senjata kalian semua. Kegilaan apa ini? Apakah kalian semua bertekad untuk mengabaikan kehendakku? Ini masalah yang menyangkut kita semua. Kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkanmu menanggungnya sendirian. Betapapun tak termaafkannya perbuatan kita, kita akan memikul beban ini bersama-sama. Kita telah menempuh jalan ini bersama, seru seorang pembunuh bayaran dengan ekspresi tegas. Aku tidak peduli apakah kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan uang itu atau tidak. Kita tidak bisa membiarkanmu binasa di sini. Omong kosong. Jumlah itu 1 miliar, tegur Boundless Saint, suaranya dipenuhi frustrasi saat ia menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Jika kita melewatkan kesempatan ini, mimpi kita akan selamanya tetap di luar jangkauan. Apakah kalian ingin pengorbanan saudara-saudara kalian sia-sia? Jika kalian menemui ajal dengan cara ini, kami tidak akan menginginkan uang itu, meskipun jumlahnya 1 triliun, beberapa pembunuh bayaran berlabel emas menyatakan dengan tegas. Jika kami menemui kematian, biarlah. Sejak kami memulai jalan ini sebagai pembunuh bayaran, kami tidak pernah membayangkan akan mati dengan tenang. Kemarahan Boundless Saint akhirnya meledak, dan dia berteriak, kalian sekelompok orang tak tahu terima kasih. Beraninya kalian berbicara kepadaku seperti itu. Aku belum mati. Apakah kalian bermaksud tidak akan mengindahkan perintahku? Apakah sekarang kalian mengklaim nyawa kalian sendiri? Pikirkan orang-orang terkasih yang akan kalian tinggalkan. Lebih mudah untuk tetap di sini dan menemui ajal kalian. Tetapi apakah kalian telah mempertimbangkan akibatnya bagi mereka? Apakah kalian ingin aku mati dengan penyesalan? Apakah kalian ingin pengorbanan saudara-saudara kalian sia-sia? Ke-13 pembunuh bayaran itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengarkan aku, kalian semua. Hiduplah dengan baik. Berbuat baiklah.
Masa depan yang telah kita dambakan terbentang di hadapan kalian. Hargailah itu. Jalani setiap saat dengan sepenuh hati demi aku, pinta Sang Suci tanpa batas, suaranya berat karena kesedihan. Ajarilah generasi penerus kita untuk menempuh jalan yang benar. Entah itu kultivasi bela diri atau pendidikan, itu tidak penting bagiku. Yang penting, jangan menjalani kehidupan seperti yang kita jalani sekarang. Meskipun mereka hidup sederhana, itu tidak masalah, jauh lebih baik daripada menemui ajal mereka di dunia persilatan. Kita punya uang sekarang. Jumlah uang yang cukup besar. Belanjakan sesuka hatimu. Suaranya menjadi serak. Melangkah maju, dia melanjutkan, Ning Biluo, aku telah membunuh banyak saudaramu, yang menyebabkanmu berada dalam kesulitan sekarang. Aku menyadari kau menyimpan banyak pikiran untuk membalas dendam padaku. Aku tahu itu. Hari ini, kau punya kesempatan. Aku di sini. Lakukan saja. Dia tersenyum tipis. Jika kau menganggap ini memalukan, silakan saja. Aku akan melawanmu. Zhao Pingtian tetap tenang, tatapannya tak tergoyahkan tertuju pada 13 pembunuh berlabel emas itu. Terlepas dari apa yang akan terjadi selanjutnya, jika ke-13 orang itu bergerak, Zhao Pingtian tidak akan ragu untuk campur tangan. Seperti yang telah dicatat oleh Boundless Saint, ini bukan masalah benar atau salah, ini adalah masalah perbedaan loyalitas. Zhao Pingtian akan selalu berada di sisi Ning Biluo, setelah kini menjadi anggota Lingbao Hall. Terlepas dari sejarah Danau Tanpa Batas, kesetiaan Zhao Pingtian tetap teguh pada kesetiaan barunya. Sang Suci Tanpa Batas berbicara kepada Ning Biluo, tetapi kata-katanya ditujukan kepada ke-13 pembunuh bayaran itu. Dengarkan. Ini perintah terakhirku. Jangan bertindak. Aku peringatkan kalian. Jika kalian bergerak sekecil apapun, aku akan meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Di alam baka, aku akan menyimpan permusuhan abadi terhadap kalian. Siapapun yang berani membantuku saat itu akan berhenti menjadi saudaraku, dan mereka juga tidak akan menjadi saudara bagi mereka yang telah meninggal. Dia mengerti. Dia paham bahwa jika Ning Biluo membunuhnya, pembalasannya tidak akan meluas ke saudara-saudaranya. Jika saudara-saudaranya melakukan tindakan gegabah, ke-14 dari mereka akan binasa bersama-sama di tempat ini. Ning Biluo, Zhao Pingtian, dan Feng Monarch semuanya hadir. Boundless Saint telah datang ke sini untuk menyelesaikan masalah terakhir bagi saudara-saudaranya, berharap untuk mengamankan kehidupan setelah kematian yang damai bagi mereka. Gagasan bahwa mereka mungkin mati di tempat ini justru tak terbayangkan sama sekali. Itulah mengapa dia memberi mereka perintah ini. Chang Xiao mengamati kejadian yang berlangsung itu dalam diam. Dia tidak bisa mengambil keputusan ini atas nama Ning Biluo, dan dia tidak berhak melakukannya. Ning Biluo berdiri tegak, wajahnya serius. Tiba-tiba, dia meraih pedangnya dan menghunusnya. Pedang yang terentang itu diarahkan langsung ke dada Boundless Saint. Boundless Saint menjawab dengan senyuman. Bagus sekali. Kau akhirnya mengambil inisiatif, seperti pria sejati. Ingatlah bahwa kematianku akan mengakhiri semuanya. Dengan itu, dia membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya, tampak benar-benar tenang. Mata ganti mata. Itulah kode etik yang tak tergoyahkan yang terukir di hati setiap pembunuh bayaran, sebuah prinsip setua waktu, yang beresonansi dengan tekad yang teguh. Hari penghakiman pasti akan tiba bagi mereka. Seandainya Boundless Saint menemui ajalnya dan saudara-saudaranya diberi kesempatan untuk hidup damai, dia bersedia menerima kematian. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Satu tebasan pedang, dan semuanya akan berakhir, ucap Ning Biluo dengan ekspresi rumit terukir di wajahnya. Matanya terpejam rapat, ketegangan terasa jelas. Setuju. Lanjutkan, kata Boundless Saint setuju, matanya juga terpejam, senyum tenang menghiasi bibirnya. Seperti yang kau katakan, satu tebasan pedang saja sudah cukup. Mengakhiri hidupku di tangan pedang Ning Biluo berarti mengakhiri hidupku dengan terhormat. Ning Biluo menanggapi dengan dengusan dingin sebelum melancarkan serangan pedang secepat kilat, serangan yang mencakup seluruh kekuatan hidupnya, serangan paling dahsyat yang pernah ia lakukan. Kecepatan serangan itu menghilangkan kesempatan bagi Boundless Saint untuk melakukan perlawanan. Semuanya berakhir dalam sekejap mata. Pedang menembus dada Boundless Saint dengan ketepatan yang mematikan, melepaskan semburan darah merah. Itu adalah serangan pedang yang dahsyat dan kuat, memastikan sasaran yang diinginkan tercapai, pemandangan mengerikan yang membuat para penonton tercengang dan tak percaya. Beberapa pembunuh berlabel emas merasakan darah mereka mendidih, mata mereka memerah, dan dorongan tak terkendali untuk menerjang dan menyerang Ning Biluo muncul dalam diri mereka. Pada saat itu, seolah-olah cerita tersebut telah berakhir. Apakah Boundless Saint telah tiada? Apakah Danau Boundless terkutuk selamanya? Ning Biluo mundur selangkah, melirik Boundless Saint, dan dengan tenang menyatakan, bagaimanapun kau melihatnya, ini berakhir dengan pukulan terakhir pedangku.
Mulai saat ini, kau dan aku berdamai. Boundless Saint terus berdiri tegak, seolah-olah sebuah kekuatan ajaib menopangnya. Perlahan, ia membuka matanya kembali, kekagumannya tak terbantahkan. Badai emosi yang kompleks berkecamuk di dalam dirinya, dipicu oleh kejadian tak terduga, menghentikan langkahnya yang sebelumnya menuju jurang kematian. Dia kehilangan banyak darah dan seharusnya jatuh tersungkur ke lantai, tetapi dia tidak melakukannya. Bab 645. Yakin. Yakin. Para pembunuh bayaran yang berkumpul mewakili jajaran atas dari profesi jahat mereka, keahlian mereka dalam seni membunuh tak tertandingi oleh siapapun. Serangan pedang Ning Biluo adalah puncak dari niat membunuh, dan Boundless Saint telah terkena di area vitalnya. Bertahan hidup tampaknya mustahil, namun, dia berdiri di sana, bernapas dan berbicara. Dia bertanya, mengapa? Mengapa aku masih hidup, Ning Biluo? Itu, tanpa diragukan lagi, serangan paling ampuh dalam hidupmu, bukan? Aku yakin, tapi... Jawaban Ning Biluo terdengar tenang dan menakutkan, permusuhan kita yang mendalam tidak memberi ruang untuk belas kasihan. Aku telah mengerahkan seluruh kemampuanku, seperti yang kau ketahui. Meskipun mengalami pendarahan hebat, Boundless Saint tetap berdiri. Sekitar 10% darahnya telah hilang, namun ia menunjukkan vitalitas yang luar biasa. Apakah ini jeda singkat dan jernih sebelum akhirnya jatuh ke pelukan kematian? Tidak juga. Setelah beberapa saat, Boundless Saint tampak merasakan sesuatu, gemetar sambil bergumam, Ning Biluo. Apa ini? Aku tidak setuju dengan serangan pedangmu itu. Ini tidak adil. Bagaimana mungkin kau menjadi Raja Assassin? Gelombang keheranan menyebar di antara para penonton. Apa yang baru saja terjadi? Serangan Ning Biluo murni dan cepat, bahkan Saint tanpa batas pun memuji kekuatannya. Lalu, mengapa dia tampak mundur begitu cepat? Ning Biluo menjawab dengan tawa dingin, apakah kau membenciku atau tidak, itu tidak penting, itu hakmu. Adil atau tidak, itu penilaianmu. Seranganku dilancarkan dengan segenap kekuatanku. Darahmu yang tumpah adalah penebusan dosa. Kau tidak berarti apa-apa bagiku mulai sekarang. Mata Boundless Saint berbinar, dan dia berkomentar, darah tertumpah sebagai penebusan. Bagus sekali. Satu tebasan pedang mengakhiri semuanya. Dengan kata-kata itu, dia menggenggam pedang yang tertancap di tubuhnya dan menariknya keluar. Saat bilah pedang dicabut, darah mengalir lebih deras lagi. Pedang itu sendiri kini bermandikan sari kehidupannya. Tingkat luka dan kehilangan darahnya seharusnya berakibat fatal, dan Boundless Saint telah berubah menjadi seorang pria yang berlumuran darah merah. Satu tebasan pedang mengakhiri semuanya, kata Ning Biluo dengan tenang. Mulai saat ini, hidup atau matimu adalah urusanmu sendiri. Kau bebas menjalani hidup yang pantas kau dapatkan. Mau kau benci aku atau tidak, mulai sekarang, kau dan aku impas. Kau boleh menjalani hidupmu yang bahagia, dan aku akan merangkul keberadaanku yang menyendiri. Itulah akhirnya. Wajah Boundless Saint memucat, akibat tak terhindarkan dari kehilangan banyak darahnya. Dia terkekeh dan berkata, baiklah, aku tetap tak tertandingi olehmu. Sepertinya aku tak akan pernah melampauimu. Serangan pedang ini, tak akan pernah kulupakan. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan membalas dendam. Para pembunuh berlabel emas, yang terkejut sekaligus senang, menyadari bahwa meskipun Boundless Saint telah menderita kehilangan banyak darah, kematian belum akan terjadi. Mereka tidak yakin bagaimana Ning Biluo mencapai hal ini, tetapi mereka tidak ragu bahwa dia akan mengampuni pemimpin mereka. Namun, mereka tak bisa menahan diri untuk berpikir, ini bukan pertanda baik. Serangan pedang yang mengerikan. Itu hanya melukainya dan gagal membunuhnya. Ning Biluo tampak terlalu lunak. Mengapa dia membicarakan balas dendam di masa depan? Bukan tindakan yang bijaksana. Mata Chang Xiao berbinar dengan pemahaman yang baru ditemukan, rasa tenang menyelimutinya saat ia menatap Ning Biluo. Di antara orang-orang yang berkumpul, hanya Chang Xiao yang memiliki pemahaman komprehensif tentang peristiwa yang sedang terjadi. Wawasannya bahkan melampaui wawasan Boundless Saint dan Ning Biluo, memberinya perspektif unik tentang masalah ini. Ning Biluo, menurut pengamatannya, jelas telah mencapai tingkat penguasaan yang cukup tinggi dalam seni bela diri yang diajarkan Chang Xiao kepadanya. Keahliannya tak terbantahkan, dan hasilnya berbicara sendiri. Kemampuan pedang Ning Biluo sungguh luar biasa, ditandai dengan keganasan, kecepatan, dan ketepatan. Puncak dari teknik ini terlihat jelas dalam serangan pedang yang telah terjadi. Chang Xiao menyadari bahwa mencapai kecepatan dan keganasan sekaligus adalah hal yang dapat dicapai, namun, konsentrasi sejati membutuhkan sinkronisasi harmonis antara energi internal dan ilmu pedang. Hal itu memerlukan pengelolaan metode kultivasi yang mahir, dikombinasikan dengan penggunaan energi spiritual paling murni. Serangan pedang yang dihasilkan merupakan bukti kekuatannya, cepat,
akurat, dan ganas, dengan energi spiritual tersembunyi yang tetap terkandung sempurna di dalam bilah pedang. Ning Biluo telah memulai serangan ini bukan hanya untuk saudara-saudaranya sendiri tetapi juga untuk saudara-saudara Boundless Saint. Chang Xiao memahami kompleksitas dilema Boundless Saint, beban permusuhan yang telah berlangsung lama yang menuntut penyelesaian. Darah harus ditumpahkan untuk membersihkan permusuhan dan dendam yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ketika Ning Biluo menusukkan pedangnya, pedang itu menembus tubuh Boundless Saint. Meskipun benturan itu menyebabkan pendarahan hebat, namun tidak menimbulkan kerusakan serius pada organ dalam. Ning Biluo sengaja merancang serangan itu untuk memaksimalkan kehilangan darah tanpa menyebabkan cedera fatal. Boundless Saint, bagaimanapun juga, adalah kultivator tahap asal langit, cukup tangguh untuk menahan kehilangan darah dalam waktu terbatas. Dengan beberapa hari untuk pulih, dia akan kembali ke kekuatan penuh. Luka-lukanya jauh dari mengancam jiwa. Boundless Saint, seorang pembunuh bayaran berpengalaman, menyadari implikasi sebenarnya dari serangan pedang itu. Kejutan awalnya atas kekuatannya berubah menjadi antisipasi akan kematiannya yang akan segera terjadi. Namun, yang mengejutkannya, ia tetap berdiri dan penuh semangat. Bingung dengan kejadian ini, ia menggunakan keahlian bela dirinya untuk menyelidiki kondisinya sendiri. Dengan melakukan itu, ia akhirnya memahami motif yang mendasari tindakan Ning Biluo. Apa yang awalnya tampak sebagai tindakan belas kasihan, menyelamatkan nyawanya, memiliki makna yang lebih dalam. Pernyataan bahwa darah telah mengakhiri semuanya, adalah bukti kebaikan Ning Biluo dan komitmen untuk mengakhiri segalanya. Janji Boundless Saint untuk membalas dendam di masa depan pada dasarnya adalah pernyataan niat untuk membalas budi. Siklus hutang budi telah dimulai. Chang Xiao tidak hanya mengamati peristiwa yang terjadi tetapi juga memahami dinamika rumitnya. Orang-orang lain yang hadir hanya memiliki pengetahuan sebagian tentang kebenaran. Bab 646. Saksi. Saksi. Penolakan Ning Biluo untuk menerima niat Boundless Saint membalas budi disambut dengan tanggapan yang tegas. Pernyataan Ning Biluo jelas dan final, satu tebasan pedang telah dilayangkan, dan semuanya selesai. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan di masa depan. Pernyataan ini tidak menyisakan ruang untuk rasa berhutang budi yang tersisa. Namun, Boundless Saint menyimpan rasa terima kasih dan merasa berhutang budi pada Ning Biluo. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang pucat saat ia mengungkapkan perasaan ini. Apapun yang terjadi, aku berhutang budi padamu, akunya. Rasa ingin tahu mendorong Boundless Saint untuk memeriksa luka di dadanya dan mencari pemahaman. Tunggu. Aku masih ingin bertanya mengapa kau melakukan ini, tanyanya, tatapannya bertemu dengan tatapan Ning Biluo. Ning Biluo juga tenggelam dalam perenungan, jawabannya disampaikan dengan nada lirih. Hanya saja, kita memiliki mimpi yang sama. Mimpimu adalah mimpi yang sama dengan mimpi yang kumiliki bersama saudara-saudaraku. Dia menghela napas, dan kata-katanya terhenti, mimpi yang sama itu menjadi penghubung antara takdir mereka berdua. Boundless Saint tak kuasa menahan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari betapa besar penderitaan yang dialami saudara-saudara Ning Biluo, dengan banyak nyawa mereka melayang akibat perbuatannya. Dengan nada riang, Chang Xiao menyela, ingin mengubah suasana menjadi lebih ringan. Satu tebasan pedang selesai. Ayo ambil uangnya. Haha. Ini patut dirayakan. Ada 14 pembunuh bayaran yang mengundurkan diri dari dunia ini. Dan ada 14 orang kaya di dunia ini. Selamat. Kami berharap kalian semua hidup bahagia bersama istri, anak-anak, dan keluarga kalian. Kata-katanya menambah keceriaan suasana, dan tawa bergema di seluruh hadirin. Boundless Saint ikut tertawa, pemandangan yang aneh mengingat bertahun-tahun ia bersikap tabah. Kebahagiaan adalah barang langka baginya, tetapi sekarang ia belajar bagaimana menikmatinya. Ia mengoreksi Chang Xiao, dengan mengatakan, bukan 14 orang kaya. 916 orang kaya, menggarisbawahi dampak tindakan mereka terhadap banyak kehidupan. Para pembunuh bayaran berlabel emas itu mengulangi hitungan tersebut, mengkonfirmasi pernyataan Boundless Saint dengan paduan suara serempak, ya, 916 orang kaya. Tawa mereka bersama-sama menyampaikan rasa persahabatan dan persatuan. Boundless Saint kemudian memanggil rekan-rekannya untuk mengungkapkan hasil misi mereka. Dalam sekejap, lebih dari 700 kotak terungkap dari tempat penyimpanan tersembunyinya. Harta karun yang terkumpul membentuk sebuah gunung kecil dari kota-kota tersebut, mendorong Chang Xiao, Zhao Pingtian, Wan Zhenghao, dan Liu Changjun untuk memeriksa dan memverifikasi jumlahnya. Boundless Saint mengungkapkan sejauh mana pencapaian mereka kepada Chang Xiao, dengan menyatakan, Feng Monarch, kami telah membunuh 736 target kali ini. Angka-angka ini sungguh luar biasa. Uang yang kami miliki seharusnya mencapai 108 miliar. Chang Xiao mengangguk setuju, menegaskan pentingnya pencapaian mereka.
Boundless Saint kemudian menguraikan rencana mereka untuk kekayaan tersebut. 108 miliar, kami akan mengambil 96 miliar. Sisanya, kami ingin memberikannya kepada Ning Biluo sebagai kompensasi atas kehilangannya. Ada keluarga dari saudara-saudaranya yang telah meninggal. Saya yakin dia membutuhkan lebih banyak uang daripada kami, jelasnya. Wajahnya menunjukkan keseriusan saat itu. Namun, Ning Biluo ragu untuk menerima tawaran tersebut. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, ia awalnya menolak uang itu. Boundless Saint mempertanyakan keputusan ini, menyiratkan bahwa itu mungkin didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar. Ning Biluo, yang terkenal hemat, tiba-tiba menunjukkan perubahan karakter yang tak terduga. Boundless Saint menanggapi dengan humor, memuji Ning Biluo atas pengakuannya yang jujur atas kesalahannya. Dia dengan bercanda mengejek Ning Biluo, menyiratkan bahwa dia mungkin mengalami cedera kepala. Tapi kami punya rencana, lanjutnya. 216 juta untuk 902 keluarga bersaudara. Itu bukan jumlah yang besar, tetapi seharusnya cukup bagi mereka untuk hidup dengan baik. Boundless Saint mengungkapkan rencana keuangan mereka untuk masa depan. Kami ber-14 akan mengambil sisanya, katanya, berbicara kepada Chang Xiao dan Ning Biluo. Dia mengantisipasi rasa geli mereka atas pembagian tersebut. Feng Monarch, Ning Biluo, kalian boleh menertawakan saya. Kami merencanakan lebih banyak untuk diri kami sendiri, tambahnya. Dia menekankan peran mereka sebagai penyintas dan tanggung jawab yang mereka emban. Mulai sekarang, kami akan membawa keluarga kami, juga beberapa keluarga dari anggota kami, dan mencari tempat yang bagus. Kami akan memberi mereka kehidupan yang indah. Itulah yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang selamat. Boundless Saint menyadari bahwa dirinya selamat dan berbicara tentang pembagian 70 miliar. Ia dengan humor mengakui bahwa mengambil bagian yang tidak masuk akal adalah haknya. Aku tidak mati. Jadi kurasa aku akan tanpa malu-malu mengambil bagian besar yang tidak masuk akal dari 70 miliar itu. Saudara-saudaraku akan menyalahkanku jika aku mengambil terlalu sedikit. Kalau begitu aku akan mengambil 18 miliar. 52 miliar untuk 13 dari mereka. Masing-masing dari mereka mendapat 4 miliar. Yang lain, termasuk Chang Xiao dan Ning Biluo, bereaksi dengan rasa terima kasih yang terkejut. Pembagian uang oleh Boundless Saint tampak sangat murah hati. Meskipun ia dengan bercanda menyebutnya tidak masuk akal, sebenarnya jumlahnya lebih sedikit dari yang seharusnya menjadi haknya. Di dunia pembunuh bayaran, para pemimpin biasanya mengambil sebagian besar hadiah, menyisakan sedikit untuk anggota kelompok lainnya. Dalam hal ini, Boundless Saint membagikan sebagian besar kepada rekan-rekannya. Boundless Saint merasa perlu membuat pernyataan yang sungguh-sungguh. Aku harus mengatakan ini kepada kalian semua, karena aku ingin Feng Monarch dan saudara Ning menjadi saksi, katanya, berbicara kepada Chang Xiao dan Ning Biluo. Dia meramalkan potensi masalah yang akan muncul setelah uang itu diperoleh dan ingin mencegahnya. Sekarang, kita masih belum memiliki uangnya. Kita bisa tenang dan murah hati, tetapi ketika kita mendapatkan uangnya, mungkin beberapa dari kita akan berubah. Sulit untuk mengatakannya. Aku harus menjelaskannya di sini terlebih dahulu. Dia memohon kepada Chang Xiao dan Ning Biluo untuk turun tangan jika ada di antara ke-14 orang itu yang mencoba bertindak jahat demi uang tersebut. Jika ada di antara kami yang berani melakukan sesuatu yang keji untuk mendapatkan lebih banyak uang, bahkan mengambil semuanya. Aku mohon kepada kalian, Feng Monarch dan kakak Ning, kalian harus membunuhnya segera. Terima kasih. Zhao Pingtian mempertanyakan logika tersebut, bertanya mengapa Boundless Saint tidak bisa menjadi orang yang menegakkan keadilan. Boundless Saint menjawab dengan nada riang. Tidak juga, jelasnya, mengakui ketidakpastian sifat manusia. Mungkin akulah yang menyerah pada iblis. Mungkin aku mati sebelum itu terjadi. Aku telah mempertimbangkan semuanya. Namun, Chang Xiao tak kuasa menahan napas. Keputusan Boundless Saint telah menghalangi setiap peluang untuk keserakahan atau pengkhianatan. Potensi perselisihan internal telah dihilangkan, yang sangat penting mengingat kekayaan yang sangat besar yang dipertaruhkan. Pada akhirnya, itu adalah jumlah yang akan menggoda siapapun. Bab 647. Sekumpulan sampah. Sekumpulan sampah. Humor Boundless Saint tentang kemungkinan korupsi dan kematiannya yang mendadak menutupi keseriusan situasi tersebut. Chang Xiao tidak bercanda, dia mengerti bahwa skenario seperti itu sangat mungkin terjadi. Permintaan Boundless Saint untuk asuransi bukanlah sekadar ucapan iseng, itu adalah pengamanan untuk masa depan. Menanggapi dengan sungguh-sungguh, Chang Xiao meyakinkan mereka tentang komitmennya untuk menjaga persaudaraan mereka. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya, serunya, sambil memastikan kata-katanya berbobot. Dia melanjutkan, jika itu terjadi di masa depan, aku akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memburunya.
Sementara itu, aku, Ning Biluo, Zhao Pingtian, dan Liu Changjun juga akan melakukannya sendiri. Dimanapun dia berada, kami akan menangkapnya. Dengan lambaian tangannya, Chang Xiao melepaskan tanda pikiran spiritual ke-14 pria itu, memperkuat ketulusan kata-katanya. Dia menjelaskan bahwa tanda-tanda ini akan memungkinkannya untuk melacak mereka kemanapun mereka pergi, berfungsi sebagai simbol kewaspadaannya. Jika ada di antara kalian yang melakukan hal yang tak termaafkan, pungkasnya, aku jamin kalian tidak akan lolos begitu saja. Ingat apa yang kukatakan, Feng Ziling, hari ini. Boundless Saint dan ke-13 rekannya merasakan kelegaan yang luar biasa mendengar kata-kata Chang Xiao. Mereka mengerti bahwa meskipun rencana mereka telah disusun dengan baik, sifat manusia itu berubah-ubah. Menghadapi prospek kekayaan yang besar, sungguh meyakinkan mendengar pemimpin mereka membuat janji yang begitu sungguh-sungguh. Kata-katanya memiliki kekuatan yang menghilangkan keraguan mereka. Meskipun membawa tanda Chang Xiao terasa aneh, mereka memahami bahwa itu adalah tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan integritas di antara kelompok mereka. Selama mereka tetap berada di jalan yang benar, tanda-tanda itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Sementara itu, Wan Zhenghao akhirnya menyelesaikan penghitungan uang yang teliti. Dia melaporkan bahwa angkanya cocok, dan uang serta jumlah orang yang dihitung sesuai. Chang Xiao, yang mengakui keakuratannya, memutuskan untuk mendistribusikannya sesuai rencana. Dia mengizinkan transfer 92 juta kepada Ning Biluo dan sisanya kepada Boundless Saint. 13 pembunuh bayaran berlabel emas dengan cemas menunggu transfer kekayaan mereka. Ketika Boundless Saint membuka cincin ruang angkasa dan melepaskan uang kertas itu, suasana tegang memenuhi ruangan. Saat uang kertas itu menumpuk di lantai, semua orang terpukau oleh kekayaan yang sangat besar yang terbentang di hadapan mereka. Boundless Saint, yang tampak tenang, di dalam hatinya takjub melihat tumpukan uang itu. Para pembunuh bayaran berlabel emas itu menatap tak percaya, tak mampu mengalihkan pandangan dari uang-uang tersebut. Reaksi mereka beragam, dari gugup hingga gembira. Bahkan Chang Xiao, Ning Biluo, dan rekan-rekan mereka pun terkejut melihat jumlah uang yang dipamerkan. Hanya 3 orang yang tetap tidak terpengaruh. Wan Zhenghao, yang merasakan sakit hati alih-alih kegembiraan, adalah salah satunya. Yang lainnya adalah Chang Xiao. Dia mengamati reaksi orang lain dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh penghinaan dan ejekan memecah keheningan. Sekumpulan sampah. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan di ruangan itu. Chang Xiao terkejut oleh suara tak terduga yang menggema di ruangan itu. Ia segera menoleh, pandangannya tertuju pada Bing Er. Wanita itu berdiri di dekatnya, matanya acuh tak acuh menatap tumpukan uang kertas yang berserakan di lantai. Bing Er tidak menunjukkan minat atau reaksi apapun terhadap kekayaan melimpah yang terbentang di hadapan mereka. Chang Xiao tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah salah satu orang yang tidak terpengaruh, tetap tenang. Bing Er. Chang Xiao memanggil namanya, kebingungannya terlihat jelas di ekspresinya. Bing Er adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak menunjukkan kegembiraan. Bing Er menoleh ke arah Chang Xiao, ekspresinya tampak bingung. Guru, ada apa? Dia tampak benar-benar bingung, sikapnya jauh dari yang diharapkan Chang Xiao. Chang Xiao mengangguk, rasa tidak percaya masih terpancar di matanya. Apa? Apa yang kau katakan barusan? Tanyanya, mencoba memastikan kesan awalnya tentang kata-kata dingin dan acuh tak acuh wanita itu. Chang Xiao tak bisa melupakan komentarnya yang terdengar tak berperasaan itu. Kedengarannya sedingin es. Apa yang tadi kukatakan? Bing Er benar-benar bingung. Dia mengamati ruangan, tidak mengerti pertanyaan Chang Xiao. Aku tidak mengatakan apa-apa. Chang Xiao terdiam mendengar jawabannya. Keyakinannya goyah, dan dia menatapnya dengan perasaan tak percaya. Apakah dia salah dengar? Terlihat jelas bahwa Bing Er ketakutan dan bingung. Ia hampir menangis sambil memohon kepada tuannya, Tuan, saya benar-benar tidak mengatakan apapun. Menyadari bahwa ia telah memaksa terlalu keras dan Bing Er benar-benar ketakutan, Chang Xiao memeluknya dengan lembut. Tidak apa-apa. Kau tidak mengatakannya. Aku salah. Ini salahku. Bing Er mengangguk, merasa nyaman dalam pelukan tuannya, meskipun jantungnya terus berdebar kencang karena cemas. Di tengah pergolakan emosi ini, Boundless Saint kembali tenang. Ia mengamati pemandangan surrealis itu dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng Monarch ditakdirkan untuk menjadi kultivator unggul terkemuka di dunia. Mengapa dia bersama wanita yang begitu tidak menarik? Bukan hal yang aneh jika orang-orang berpengaruh memiliki pengawal pribadi, tetapi penampilan wanita ini jauh dari konvensional, dan dia menggendongnya. Wanita yang menjerit tadi, itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk.
Mungkinkah ini semacam ilusi? Sebenarnya, kurasa tidak, Feng Monarch memang memiliki selera yang unik. Sambil menunggu waktu yang tepat, Boundless Saint tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan situasi tersebut. Ia ragu sejenak sebelum berdeham dan berbicara kepada Chang Xiao. Tidak ada apa-apa, ia memulai, sambil memaksakan tawa. Baiklah, Raja, saya menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk kami hari ini. Akan sangat memalukan jika kami tidak memberikan sesuatu sebagai balasannya, meskipun tidak ada yang bisa kami tawarkan yang cukup. Hehehe. Baiklah, jika Anda tidak menolak, saya akan mengirim 2 orang kepada Anda dalam beberapa hari. Bab 648. Dapatkan uangnya. Dapatkan uangnya. Mengirim 2 orang. Putra-putramu. Chang Xiao benar-benar bingung. Bukankah kau berencana memulai hidup baru? Mengapa kau tidak membawa mereka bersamamu? Boundless Saint menepis kekhawatiran Chang Xiao. Setelah berpikir sejenak, dia mengusulkan, baiklah, saya memiliki 2 putri. Mereka cukup menarik. Saya mengerti bahwa Anda mungkin tidak memiliki cukup teman wanita, yang mulia. Kedua gadis ini adalah putri dari saudara laki-laki saya yang telah meninggal. Jika mereka memiliki kesempatan untuk tinggal di sisi Anda, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Bagaimana menurut Anda? Tawaran Boundless Saint adalah upaya tulus untuk membalas budi yang ia rasakan terhadap Feng Ziling. Selain itu, tentu akan bermanfaat bagi kedua putrinya untuk tinggal bersama raja, prospek yang jauh lebih baik daripada tinggal bersama kelompok pembunuh bayaran. Memang, Feng Monarch memiliki bakat unik dalam merawat wanita, ambil contoh wanita jelek itu, seandainya dia tetap di sisiku, terus-menerus memohon perhatianku, aku mungkin tergoda untuk melemparkannya ke langit, namun, Feng Monarch memperlakukannya dengan begitu lembut, kedua gadis itu pasti akan menerima perlakuan yang sangat baik. Kita harus selalu membandingkan sebelum menyadari bahwa sesuatu itu lebih unggul. Aku ragu putri-putriku kurang menarik daripada makhluk jelek itu, terlepas dari betapa hebatnya Feng Monarch. Ketidakadilan akan terjadi jika mereka kehilangan kesempatan ini. Namun, setelah Boundless Saint menyampaikan tawarannya, wanita jelek yang dipeluk Feng Monarch itu menoleh ke arahnya dan menatapnya tajam. Dia marah dan merasa terhina oleh tawaran itu, yang sangat bisa dimengerti. Yang paling mengejutkan Boundless Saint adalah, setelah menahan tatapannya selama beberapa detik, dia tiba-tiba merasa lumpuh. Tubuhnya, bahkan jiwanya, seolah melayang pergi. Kesadaran terancam lepas dari genggamannya. Perasaan takut yang luar biasa membuatnya ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat berikutnya, Bing Er menegur, kenapa kau begitu menyebalkan? Kau meremehkan aku hanya karena aku tidak menarik. Tuan, ini semua salahmu. Sekarang semua orang menganggapku jelek. Chang Xiao menghiburnya dengan kata-kata seperti, kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya, kau tidak bisa mengukur air dengan keranjang, kau satu-satunya wanita di hatiku, dan semua wanita lain adalah makhluk menjijikkan bagiku. Dia mengucapkan setiap kalimat sanjungan kosong yang mungkin. Anehnya, setelah Bing Er berbincang dengan Chang Xiao, rasa putus asa dan kelumpuhan yang dialami Boundless Saint pun sirna. Ia merasa seolah jiwanya telah kembali ke tubuhnya, meskipun rasa takut masih tetap ada. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan ia menyeka dahinya sambil tergagap, tidak. Nyonya, Anda sama sekali tidak jelek. Anda benar-benar cantik, baik dari segi penampilan maupun karakter. Luar biasa. Menakjubkan. Sungguh. Megah. Itu hanya lelucon tadi. Hanya lelucon. Itu saja. Hahaha. Dengan sedikit nada mendesak, dia menambahkan, mengapa Raja Feng membutuhkan wanita lain ketika dia memiliki Anda? Wanita di tempat lain biasa saja dan tidak istimewa dibandingkan dengan Anda, Nyonya. Hahaha. Itu hanya bercanda. Kata-kataku terucap begitu saja. Mohon maafkan saya. Dia benar-benar ketakutan. Mungkinkah seorang pelayan biasa di samping Feng Monarch memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan? Tatapannya seolah-olah benar-benar memaksa jiwaku keluar dari tubuhku. Aku berada di ambang kematian. Aku berbicara begitu gegabah, seharusnya aku tidak menyebutkan wanita lain. Jika dia melampiaskan amarahnya padaku, aku ragu dia perlu meminta bantuan Feng Monarch, Ning Biluo, atau Zhao Pingtian. Dia mungkin akan mengalahkan kita semua sendirian. Siu Surga dan Wan Awan tidak akan jauh lebih kuat darinya. Mengapa aku mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu di saat genting ini? Untungnya, dia tidak mengincar nyawaku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan selamat dari kata-kata bodohku sendiri. Oh, ya Tuhan. Pengalaman Boundless Saint menghadapi tatapan tajam Bing Er sepenuhnya bersifat pribadi. Yang lain tidak menyadari kejadian itu, hanya menyaksikan ketakutan dan kebingungan Boundless Saint. Memang, cukup jelas bahwa Boundless Saint menunjukkan keramahan yang luar biasa kepada pelayan Feng Monarch di Aula Lingbao. Keramahan seperti itu tampak berlebihan, namun di baliknya terdapat alasan yang mendasarinya. Namun,
Maksudku, saudaraku, kau termasuk di antara 3 pembunuh bayaran terbaik di dunia. Ayolah. Bagaimana bisa kau begitu penakut? Zhao Pingtian tak kuasa menahan rasa frustrasinya. Apakah benar-benar perlu bersikap begitu rendah hati hanya demi sejumlah uang? Lihat dirimu sendiri. Apa yang terjadi pada sang suci tanpa batas yang dulu berdiri teguh menghadapi serangan pedang? Bahkan para pembunuh bayaran kelas atas pun kesulitan memahaminya. Apakah ada yang aneh dengan Sein tanpa batas, terlepas dari rasa takutnya terhadap Aula Lingbao dan Raja Feng? Haruskah dia menunjukkan sikap menjilat seperti itu kepada seorang pelayan biasa? Bukankah ini sudah keterlaluan? Tentu saja, Boundless Sein tidak berani menceritakan pengalamannya baru-baru ini kepada yang lain. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia telah diancam oleh tatapan yang menakutkan itu. Dia menyeka dahinya, memaksakan senyum. Aku hanya sesaat kehilangan orientasi karena kekayaan yang luar biasa. Itu wajar. Sangat wajar. Hahaha. Pandangannya beralih ke arah Bing Er, hanya untuk mendapati wanita muda yang tidak menarik itu membalas tatapannya dengan ekspresi jijik yang mendalam. Ia memandangnya dengan sikap toleran yang mungkin diberikan kepada orang yang pengecut atau badut yang menyedihkan. Baiklah, aku pengecut, aku badut, apakah ini memuaskanmu? Boundless Sein menghibur dirinya sendiri. Aku akan mengambil uangnya dan segera pergi, aku tidak perlu bertemu gadis ini lagi, aku harus menjauhi lawan wanita yang begitu tangguh. Tidak heran Tuan Bai menganggap Feng Monarch sebagai saingan, lihat saja pelayannya, dia memberikan alasan yang cukup untuk pengakuan tersebut. Sementara itu, saat kelompok tersebut berbincang-bincang, proses penghitungan uang mencapai kesimpulannya, dengan jumlah total yang tepat sesuai angkanya. Sebenarnya, kedua pembunuh bayaran berlabel emas itu hanya melakukan sebagian kecil dari penghitungan. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Wan Zhenghao dan Liu Changjun. Karena para pembunuh bayaran, ketika diberi tugas menghitung, cenderung canggung. Jumlahnya tepat. Tidak kurang 1 koin pun. Wan Zhenghao dan Liu Changjun membenarkan. Para pembunuh bayaran kini telah memperoleh dana untuk mewujudkan ambisi mereka, dan tantangan selanjutnya adalah mengelolanya secara bertanggung jawab. Boundless Sein menghela napas lega. Ke-13 pembunuh bayaran itu serentak menghela napas puas. Sekarang kita memiliki semuanya, seluruh jumlah uang. Boundless Sein merasakan adrenalinnya kembali melonjak, membangkitkan kembali semangat yang membeku akibat tatapan tajam dan kehilangan darah sebelumnya. Hentikan itu. Masing-masing dari kalian, klaim 4 miliar kalian. Ambil kembali untuk diri kalian sendiri. Bab 649. Aku mengambilnya. Saya akan mengambilnya. Boundless Sein menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan kegembiraannya yang meluap. Saat berbicara, ia memancarkan semangat baru. Terlepas dari rasa takutnya pada Bing Er sebelumnya, ia tampak sejenak melupakannya. Meskipun telah kehilangan banyak darah, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat ini. Ayo kita ambil uangnya. Boundless Sein memberi perintah. Ke-13 pembunuh berlabel emas itu saling bertukar pandang, saling menyenggol dengan riang seperti anak-anak nakal. Mereka jelas sangat ingin merebut kekayaan itu, namun tak satu pun dari mereka berani mengklaimnya terlebih dahulu. Hei, Tiger, kaulah yang membual karena menjadi orang pertama yang meraihnya. Ada apa? Jadi ragu-ragu. Aku akui. Aku agak penakut, oke. Perutku sedang tidak enak badan. Apa hubungannya dengan mengambil uang itu? Yang seharusnya terjadi hanyalah kakimu terasa gemetar. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak, begini, setelah ke kamar mandi, aku lupa mencuci tangan. Jadi, kurasa aku yang terakhir menerima uangnya. Sama saja, kan? Panter, kamu duluan. Ah, kenapa kau mendorongku? Kau belum mencuci tangan, dan kau mendorongku. Aku juga tidak terburu-buru. Kurasa Wolf sebaiknya mengambilnya duluan. Ayo, Snake, giliranmu. Oh, kalian silakan ambil saja. Mereka terus saling mendorong, tetapi tak seorang pun dari mereka benar-benar berupaya meraih uang itu. Sebaliknya, mereka hanya menatap tumpukan kekayaan itu dengan penuh kerinduan. Mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya, namun tak seorang pun dari mereka mau merebutnya terlebih dahulu. Mereka bahkan sampai mengarang alasan, seperti tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Apa yang kalian semua lakukan? Pergi dan ambil itu, bentak Boundless Sein. 13 pembunuh bayaran terus terobsesi dengan uang itu tetapi tetap terpaku di tempat mereka. Bahkan, mereka mulai menjauhinya. Ayolah, seharusnya kamu yang pertama. Izinkan saya menggosok mata saya dulu untuk memastikan saya tidak sedang bermimpi. Kamu bilang kamu tidak mencuci tangan setelah ke kamar mandi, dan sekarang kamu mau menggosok matamu. Itu menjijikkan. Ambil saja uangnya, ya. Tepat sekali, kamu tidak bisa menggosok matamu, tapi kamu bisa mengambil uangnya.
Ayo. Apa-apaan kalian semua? Kubilang, ambil uangnya. Ada apa dengan kalian? Anggota kelompok lainnya menyaksikan tingkah laku mereka yang menggelikan, sementara rasa malu dan frustrasi Boundless Saint semakin bertambah. Ia dipenuhi rasa malu dan marah. Suaranya menggema, campuran frustrasi dan amarah yang meluap. Aku akan membunuh kalian semua bajingan. Sialan. Kita membunuh, kita bertarung, kita terluka, kita melakukan segalanya untuk itu. Bukankah kita mempertaruhkan nyawa kita untuk itu? Demi Tuhan. Kalian saling bertarung hanya untuk ribuan tael. Sekarang, hampir 100 miliar menanti kalian. Apa-apaan ini? Apa kalian bilang kalian akan menjadi pria terhormat sekarang? Sialan. Berhenti main-main. Kalian mau menerimanya atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambil semuanya. Aku serius. Kalian tahu aku bisa melakukannya. Kalian tahu aku akan melakukannya. Aku memperingatkan kalian. Dia terus mengamuk, amarahnya tak terkendali. Para pembunuh bayaran itu tersipu malu, wajah dan leher mereka memerah karena teguran itu. Meskipun dipermalukan, mereka tetap tertarik pada daya tarik kekayaan yang sangat besar itu. Akhirnya, seorang pria bertubuh kekar melangkah maju, wajahnya merah padam, dan dengan ragu-ragu tergagap, "Baiklah, kalau begitu, kurasa aku akan menerimanya, oke." "Lakukan." Ekspresi Boundless Saint berubah muram. "Serius, aku ambil ini, oke." Pria besar itu melangkah kecil dan enggan mendekati uang itu, sambil terus menggosok-gosok tangannya. "Cepatlah, dasar bodoh." Boundless Saint mulai kehilangan kesabarannya. "Apa yang kau lakukan? Hentikan omong kosong ini." Oke, saya ambil," kata pria besar itu, tetapi tampak siap untuk mundur, menunjukkan keengganan yang besar. Dia bertindak seolah-olah sedang melintasi wilayah yang berbahaya. "Dasar bajingan." Frustrasi Boundless Saint memuncak. Dengan marah, dia melompat dan menendang pria besar itu dengan ganas, sambil berteriak, "Tiger Lei. Aku belum pernah melihatmu bertindak pengecut seperti ini sebelumnya. Dulu kau begitu tangguh. Jangan mempermalukanku seperti ini. Ini adalah hari yang akan mengubah takdir kita. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit rasa hormat?" Kau terus berlama-lama dan bertanya-tanya. "Apakah kau meremehkanku sekarang? Mengira aku terlalu lemah untuk mengalahkanmu? Mau mencoba?" Itu adalah tendangan yang penuh amarah. Mengingat kehilangan banyak darah sebelumnya, jika bukan karena itu, pria besar itu mungkin akan memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Hahaha. Tawa memenuhi ruangan. Tiger Lei ikut tertawa, lebih bahagia dari siapapun. Dia terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku akan mengambilnya saja." Wajah Boundless Saint kembali gelap, dan dia bersiap untuk tendangan berikutnya. Tiger Lei, menyadari hal ini, segera menjatuhkan diri ke lantai untuk memungut uang kertas yang berserakan. "Tunggu," dia menutup matanya, tanya Boundless Saint. Tiger Lei membuka matanya tetapi masih tidak menatap mata Boundless Saint. Sebaliknya, matanya tetap tertuju pada uang yang dipegangnya, dan dia gemetar karena kegembiraan. "Uangnya masih di sini. Aku bisa menyentuhnya. Ini nyata. Aku tidak bermimpi. Ini bukan mimpi." Boundless Saint melonggarkan cengkeramannya pada kerah Tiger Lei, memahami keraguan pria itu. Tiger Lei khawatir ini mungkin hanya mimpi sampai dia menyentuh uang itu. Dia sangat takut terbangun sehingga dia tidak ingin mengakhiri mimpi itu. Dengan menutup matanya saat memegang uang itu, dia percaya dia bisa memperpanjang mimpi itu jika ternyata memang mimpi. Dihadapkan dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, semua orang akan bertindak tidak rasional, bukan hanya Tiger Lei. Setelah memastikan itu bukan mimpi, Tiger Lei fokus menghitung uang. 12 pembunuh bayaran lainnya memperhatikannya dengan iri, berharap mereka yang duluan. Tiger Lei mengambil seikat uang kertas dan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Ya ampun. Ini 10.000 lembar uang kertas. Ah. Jari-jarinya yang gemetar kesulitan menghitung. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia bahkan menjilati jarinya sambil melanjutkan. 7, 8, 9, 10 ucapnya, menjilati jarinya lagi dan melanjutkan, 26, 27, 28. Bab 650. Malu. Boundless Saint mendidih karena frustrasi atas tindakan temannya. Dengan desahan berat, dia melangkah mendekat dan menendang dengan cepat. "Apa yang kau lakukan?" Setiap bundel berisi 100 lembar uang, dan semuanya identik. "Tidak bisakah kau menghitungnya dalam kelompok? Kita sudah menghitungnya beberapa menit yang lalu. Kau sangat tidak efisien. Apakah kau benar-benar berpikir Feng Monarch akan mengambil uangmu? Lagi pula, kau sekarang kaya. Apakah kau akan khawatir dengan 1 atau 2 lembar uang dalam satu bundel?" Dengan begitu,
kau akan membutuhkan seumur hidup untuk menyelesaikan penghitungannya. Lalu kenapa kau terus menatapku? Aku tahu kau buta huruf, gumam Boundless Saint, dengan campuran rasa frustrasi dan kekecewaan dalam suaranya. Dia sangat malu dengan perilaku mereka. Mengapa anak buahku begitu bodoh, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Tiger Lily terus menghitung uangnya, bundel demi bundel. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Tumpukan uangnya semakin tinggi. Yang lain mengamati dia dan tumpukan kekayaannya yang terus bertambah, berpikir bahwa mereka akan segera memiliki kekayaan yang sama. Tunggu. Tiger Lily tiba-tiba mendongak ke arah teman-temannya dan menggaruk kepalanya. Sambil memegang seikat uang kertas, dia bertanya, sampai mana hitunganku tadi? Nada suaranya yang polos, bingung, dan sedikit malu membuat yang lain tertawa terbahak-bahak. Ruangan itu bergema dengan tawa mereka. Chang Xiao, Bing Er, Ning Biluo, Zhao Pingtian, Wan Zhenghao, semuanya tertawa terbahak-bahak. Bing Er merenung, jadi, seperti inilah seorang pembunuh bayaran. Sungguh menarik. Wan Zhenghao merenung, apakah seperti inilah rupa seorang pembunuh bayaran? Jika aku tahu bahwa sejumlah kecil uang dapat mengalahkan seorang pembunuh bayaran dengan mudah, mengapa aku takut pada mereka? Aku bisa menyelesaikan semuanya dengan uang. Ini memalukan. Ning Biluo merenung, mereka pasti bukan pembunuh dari danau tanpa batas. Mereka mengejarku tanpa henti begitu lama. Ini memalukan. Zhao Pingtian mengamuk, apa-apaan ini? Dia seorang pembunuh bayaran. Berikan pedangku. Aku akan memenggal kepalanya. Dia mempermalukan kita semua. Sebenarnya, bukan pedang. Aku harus menggunakan pisau. Itu akan sangat memuaskan. Liu Changjun pasrah dan berkata, yah, sudahlah. Dia sekarang orang kaya. Dia bukan lagi seorang pembunuh bayaran. Masuk akal. Dia memang seharusnya bodoh. Para pembunuh bayaran berlabel emas lainnya bahkan tidak bisa memahami situasi tersebut. Mereka berpikir, siapa Tiger Lily? Kami tidak mengenalnya, dan kami tidak akan pernah mengenalnya. Wajah Boundless Saint semakin gelap. Dia tampak seolah-olah akan menelan seseorang hidup-hidup. Aku tidak bisa. Dasar tak tahu malu. Aku akan terkena stroke. Situasi itu jelas-jelas memalukan. Di saat yang sangat kritis seperti itu, di bawah pengawasan banyak orang, dengan prospek menjadi miliarder di depan mata, rasa kesopanan telah lenyap sepenuhnya. Tiger Lily mengedipkan mata dengan sedih. Santo, tolong jangan menatapku seperti itu. Aku tidak bisa membaca. Kau tahu itu. Bagaimana mungkin aku bisa menghitung uang sebanyak itu? Aku tidak bermaksud. Boundless Saint menghela napas, memutar matanya, dan tetap diam, benar-benar kehilangan kata-kata. Wan Zhenghao mendekat dan menyarankan, Anda tidak bisa berhenti di sini saja. Saya lihat agak sulit bagi Anda untuk menghitung ini sendiri. Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta anak buah saya untuk menghitungnya untuk Anda. Ini akan mempercepat prosesnya. Bagaimana menurut Anda? Boundless Saint membungkuk penuh rasa syukur, seraya berseru, hebat. Terima kasih, Bos Wan. Anda benar-benar murah hati. Kemudian ia menoleh ke-13 pembunuh bayarannya, kata-katanya dipenuhi rasa frustrasi. Sekarang aku mengerti. Kalian tidak pernah berguna dalam situasi yang layak. Ini seperti menyajikan daging busuk di meja makan mewah. Ketika orang memperlakukan kalian seperti laki-laki, kalian bertingkah seperti keledai di kandang, bahkan meringkik seperti mereka. Dan ketika orang tidak memperlakukan kalian seperti laki-laki, kalian marah dan memulai perkelahian. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berakhir dengan sekelompok saudara yang bodoh seperti ini. Sialan. Berurusan dengan orang-orang bodoh ini selalu membuatku kesal. Ini pasti hukuman bagiku, lanjutnya, sambil menghela napas dan terdengar sangat sedih. Aku sendiri yang merekrut mereka. Ini salahku. Sikap merendah diri Boundless Saint berlanjut, dan dia terdengar benar-benar sedih. Tak lama kemudian, sekelompok akuntan keluar dari ruang akuntansi, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Mereka adalah para pembunuh bayaran terbaik dunia, masing-masing merupakan tokoh terkemuka di dunia persilatan. Melakukan penghitungan di bawah pengawasan mereka adalah tugas yang sangat menantang bagi para akuntan. Wan Zhenghao ikut merasakan frustrasi mereka dan tidak percaya akan rasa takut yang mereka tunjukkan. Meskipun ia agak memahami ketidaktahuan anak buahnya, para akuntan ini seharusnya lebih profesional. Mereka tampak kewalahan oleh rasa takut. Wan Zhenghao dengan tegas menegur mereka, ada apa dengan kalian? Kalian akuntan, dan kalian bekerja untuk Ling Bao Hall.
Para pembunuh bayaran ini mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya, tetapi kalian pasti sudah. Kalian semua bertindak seperti pengecut. Tidak bisakah kalian bersikap profesional? Di mana rasa tanggung jawab kalian? Mulai bekerja. Lakukan dengan cepat, dan lakukan dengan baik. Para akuntan saling bertukar pandangan tak percaya kepada bos mereka. Mereka tak bisa memahami keberaniannya. Apa yang terjadi? Semua orang tahu reputasi para pembunuh bayaran itu, tapi sekarang Bos Wan tampak tak kenal takut. Ini adalah para pembunuh bayaran terbaik di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Saat mereka menatap Wan Zhenghao, mereka menyimpulkan, jika Bos Wan, yang paling takut pada pembunuh bayaran, tidak takut, mengapa kita harus takut? Ini hanya soal menghitung uang. Ayo kita lakukan. Namun, setelah selesai menghitung 4 miliar untuk masing-masing dari 13 pembunuh bayaran itu, mereka basah kuyup oleh keringat dan benar-benar kelelahan. Mereka tampak seperti akan pingsan kapan saja. Meskipun mereka mengaku tidak akan takut, bagaimana mungkin mereka bisa menghindari rasa takut? Lebih dari selusin pembunuh elit mengawasi mereka dengan saksama. Tekanannya sangat besar. 4 miliar di setiap cincin ruang angkasa. Di negeri Hanyang, cincin ruang angkasa adalah barang langka dan tak ternilai harganya. Namun, begitu Chang Xiao berhasil menembus tahap asal langit, menciptakannya menjadi tugas yang mudah. Cincin ruang angkasa diciptakan dengan memampatkan ruang menjadi area kecil dan menyegelnya secara permanen di dalam sebuah objek, seperti cincin, gelang, kalung, atau ikat pinggang. Selama seseorang mencapai tahap asal langit, mereka dapat memanipulasi kekuatan ruang angkasa. Penduduk negeri Han yang tidak mengenal kekuatan ini. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak dapat memanfaatkannya dengan benar. Namun, Chang Xiao, yang pernah mencapai tahap asal Dao, adalah seorang ahli dalam menggunakan kekuatan ruang angkasa. Meskipun demikian, cincin ruang angkasa yang dapat ia ciptakan memiliki kapasitas terbatas. Ukuran ruang tersebut bergantung pada tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Chang Xiao telah mencapai tingkat tertinggi tahap asal langit, yang memungkinkannya untuk menciptakan cincin ruang angkasa dengan kapasitas penyimpanan sekitar 100 meter persegi, yang dianggap relatif kecil. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.